Teman saya namanya Jazmi. Jazmi. Ya, Jazmi. Nah, ngoper bola ke saya. Dia itu pemain tengah, saya itu striker kan. Striker. Ngoper bola ke saya, ngoper bola. Saya lari kan ngejar bola. Nah, pas ngejar bola di belakang saya, kok kayak ada teman satu tim tapi beda wajahnya. Kelihatan banget sama aku. Beda wajahnya, terus apa ya? Agak tinggi lah, tinggi besar. Tinggi besar. Tinggi besar. Pakai kostum yang sama. Kostum yang sama tapi aku nggak kenal. Nggak kenal. Nggak kenal. Nah, terus pas ngejar bola itu, saya itu kena body charge sama lawan. Body charge itu kena senggol lah. Ya, kena Jatuh. senggol. Jatuh. Nah, pas jatuh, nggak tahu kenapa saya itu sadar, tapi saya ngerasa pusing gitu. Ngerasa pusing. Terus mata gelap. Ya. Mata gelap. Nah kan kalau itu kan saya kedengaran ya ada suara perbit dari wasit. Iya. Nah itu kan berarti free kick ya, tendangan bebas. Nah saya itu berusaha bicara free kick biar ambil sama saya. Free kick kurang gitu. Ya. Tapi nggak keluar gitu dari mulut. Suaranya. Iya, nggak keluar dari mulut. Malahan apa ya, kata teman saya yang lihat gitu, saya itu keluar kayak busa gitu dari mulut, keluar busa gitu. Kan panik teman kan. Soalnya kan di sepak bola itu banyak kejadian yang kalau jatuh kan suka yang ketelan lidah, itu kan keluar busa juga. Oh, itu ketelan lidah. Oh, iya ketelan lidah sampai apa yang kemarin tuh Hairul Huda tuh meninggal. Nah, gara-gara itu. Nah, saya itu gelap pikiran tuh, gelap banget. Bukan gelap pikiran tapi mata itu gelap, nggak bisa ngelihat, tapi si pikiran sadar. Nah, tapi kayak ada yang ngendaliin gitu. Saya itu bicara sendiri. Iya, tapi bukan atas dasar kontrol dari saya. Bukan dikontrol dari saya. Nggak tahu siapa yang kontrol gitu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Om Swastiastu, salam kebajikan, teman-teman. Kali ini kita akan membahas tentang TTS mistis lagi. Apa itu TTS? Yaitu tanya-tanya seseorang. Dan kali ini saya akan bertanya-tanya dengan narasumber, yaitu Kang Hanif. Ini jauh-jauh nih. Dari mana? Dari Ciamis. Iya, Dekat Ciamis. diundang sama saya ke sini jauh-jauh, dia mau bercerita gitu, teman-teman. Semoga kalian semua suka dan tonton terus. Oke, sip. Gimana Kang Hanif? Silakan. Sunda banyak lah. Mangga, Sunda abi teu kagok gitu nya biar enggak enggak kagok gitu lah, enggak kaku gitu kalau. Betul. Ya. Dia pengalaman mistis mah meureun setiap orangnya pernah mengalami pengalaman mistis gitu. Cuman nya di dia abi rek berceritalah pengalaman mistis abi. Tah, mistis ieu teh kapungkur kajadian teh bahasa pertama beres kuliah, bukan beres kuliah, kuliah diliburkan. Kuliah diliburkan. Ya, yang di rumah aja. Nah, corona pas awal corona gitu ya. Nah, kan kalau lamun di kampus mah pulang dari kampus teh ke kosan tidurnya. Tidur. Nah, kalau di Ciamis di rumah saya punya hobi baru. Nah, hobi saya itu jadi main bola. Oh, main bola. Ya, main bola. Hebat. Nah, kejadian mistis ieu teh disaksikan ku kedua kesebelasan tim. Menimpa ke saya kejadian mistis teh. Iya. Nah, cerita teh kieu. Nah, pas ke tanggal berapa ya? Bulan Maret lah kalau nggak salah. Bulan Maret. Nah, kita teh ada sebuah friendly match, pertandingan persahabatan. Iya.
tarkam lah biasa, Iya. tarkam. Antar kampung gitu. Antar kampung. Nah, lokasinya itu di lapang utama. Lapang utama di desa utama, Di desa. lapang desa utama. Di daerah Ciamis. Ya, nah lapang itu emang terkenal apa ya? Terkenal Angker. Ya, terkenal angker, ada penunggunya gitu lah. Mantap. Luar biasa. Saya juga agak merinding lah kalau main di situ, suka berdoa dulu. Oh. Nah, tapi pas waktu itu, waktu kejadian, Ah. saya nggak tahu lupa berdoa, nggak tahu emang lagi apes lah gitu. Nah, ceritanya gini, pertandingan mulai. Biasalah main bola ya. Main bola biasa. Bawa bola, lari, jatuh biasa kan. Nah, ke sekitar udah 20 menit lah. 20 menit berjalan pertandingan. Teman saya namanya Jazmi. Jazmi. Ya, Jazmi. Oh, Nah, ngoper bola ke saya. Dia itu pemain tengah, saya itu striker kan. striker. Ngoper bola ke saya, ngoper bola. Saya lari kan ngejar bola. Nah, pas ngejar bola di belakang saya, kok kayak ada teman satu tim tapi beda wajahnya. Kelihatan banget sama aku. Beda wajahnya, terus apa ya? Agak tinggi lah, tinggi besar. Tinggi besar. Tinggi besar. Pakai kostum yang sama. Kostum yang sama tapi aku nggak kenal. Nggak kenal. Tapi enggak. Nggak kenal. Nah, terus pas ngejar bola itu, saya itu kena body charge sama lawan. Body charge itu kena senggol lah. Senggol. Ya, kena Jatuh. senggol. Jatuh. Oh. Nah, pas jatuh, nggak tahu kenapa saya tuh sadar, tapi saya ngerasa pusing gitu. Ngerasa pusing. Terus mata gelap. Ya. Mata gelap. Nah, kan kalau itu kan saya kedengarannya ada suara pirwit dari wasit. Iya. Nah, itu kan berarti free kick ya, tendangan bebas. Nah, saya itu berusaha bicara free kick biar ambil sama saya. Free kick kurang gitu. Ya. Tapi nggak keluar gitu dari mulut. Suaranya. Iya, nggak keluar dari mulut. Malahan apa ya? Kata teman saya yang lihat gitu, saya itu keluar kayak busa gitu dari mulut, keluar busa gitu. Kan panik teman kan. Soalnya kan di sepak bola itu banyak kejadian yang kalau jatuh kan suka yang ketelan lidah, itu kan keluar busa juga. Oh, itu keterli. Oh, iya benar. Ketelan lidah sampai apa yang kemarin tuh Hairul Huda tuh meninggal. Nah, gara-gara itu. Nah, saya itu gelap, pikiran tuh gelap banget. Bukan gelap pikiran tapi mata itu gelap, nggak bisa ngelihat, tapi si pikiran sadar. Nah, tapi kayak ada yang ngendaliin gitu. Oh, Saya itu bicara sendiri. bicara sendiri. Iya, tapi bukan atas dasar kontrol dari saya. Bukan dikontrol dari saya. Nggak tahu siapa yang kontrol gitu. Saya itu bicara sendiri. Terus saya juga nggak dengar orang lain ngomong kayak gini. Gotong kasih si, cenah. Gotong kasih si. Bawa kali itu cenah tuh berecai cenah karunya cenah gitu. Saya itu ingat ya digotong ke sisi gitu, ke pinggir digotong. Tapi saya tetap bicara gini. Nggak tahu bicara apa gitu. Tapi merasakan saya bicara apa gitu di dalam hati itu. Enggak apa ya, enggak ingat lah gitu kata-katanya kayak gimana. Tapi yang jelas itu bahasanya bahasa Sunda. Ngobrol gitu, tapi aku kurang ngerti lah gitu. Kayaknya itu sosok yang tinggi besar tadi. Iya, kayaknya. Nah, terus pas di pinggir lapang ada penonton yang tiba-tiba megang kepala saya. Di gini. Seret. Nah, pas digituin udah diusap Ya. wajah saya, langsung tiba-tiba dunia normal kembali. Kayak gini lagi, jadi bisa lagi berinteraksi, ngobrol, bisa ya, lagi orang. berinteraksi sama orang lain. Nah, terus lama kelamaan, oh iya saya sadar, mungkin ini namanya kesurupan. Nah, Jadi iya kan. ya itu kalau apa ya, kalau Persepsi. bukan Apa gimana? pengalaman pertama Pengalaman kesurupan. pertama. Jadi belum tahu kesurupan kayak gimana, mungkin kayak gitu kesurupan. Itu Kang Ani melihat gak sosoknya yang emang muka aslinya gitu? Kayak gimana? Ya muka aslinya itu muka kayak manusia biasa aja, cuma nggak kenal gitu kan. Harusnya sesama tim kan harus kenal ya wajahnya kayak gimana, tapi ini wajahnya nggak kenal gitu, asing. Terus setahu saya di tim nggak ada yang posturnya tinggi banget. Itu tinggi banget asli, tinggi banget. Kayak sosok kayak hantu ya, mungkin yang dengar bisa tahu ya, kayak yang orang yang ngerti itu hantu apaan gitu ya, kayak gitu. Nah terus habis sadar langsung nanya sama orang yang nyadarin,
Pak eta teh di mana sih naon saya gitu. Langsung dia bilang tuh di juru di ditu cenah mimiru tadi ge cenah. Oh, Itu jadi dia udah ngincer Hanif ya. Iya. Nah sebelumnya saya itu pipis di situ. Oh, jadi nggak numpang gitu. Iya, tapi sebenarnya udah biasa pipis di situ. Oh iya. Di sebelah situ udah biasa pipis di situ, tapi nggak tahu kenapa mungkin dia lagi bete kali ya. Tentunya lagi bete. Jadi langsung wah kurang ajar nih pipis di tempat gua kayak gitu. Oh. Gitu teman. Pengalaman. Jadi nah, belum selesai itu ceritanya. Belum selesai. Nah, terus malamnya itu saya itu mau ngelatih gamelan. Ngelatih gamelan ke Kecamatan Sadananya kalau tempatnya. Iya. Nah, di situ di tempat latihan tersebut ada seorang bapak-bapak yang emang ngerti gitu ya sama dunia yang kayak gitu, ya bisa ngelihat kayak gimana. Nah, pas saya ke situ kan kirain saya teh udah hilang lah, nggak ada. Nah pas saya datang malam-malam dia langsung bilang tuh yang dari selatan ikut cina mimilu teh mesti kidul mimilu cina. Atuh aku teh langsung kaget panik wah yang tadi kan soalnya emang letaknya di selatan, mungkin si bapak itu kayaknya kenal sama hantu itu kayaknya. Kayak dia bisa melihat juga kayaknya. Nempel. Nah aku teh langsung Pak atuh Pak pamiceunkeun tolong buangin Pak, tolong buangin hantunya. Iya. Tapi kata si bapak teh enggak usah sih, teu kudu kege leungit sorangan, nanti juga pergi sendiri. Tapi aku teh ya percaya aja lah, percaya nggak percaya, tapi tetap terus berdoa gitulah, tetap sholat jadi makin rajin itu imahnya teh, makin rajin, jadi pengen lah nggak ada yang nempel gitu gitu. Nah tapi kalau setiap tidur suka mimpi itu tentang apa kan? Nah mimpinya itu mimpi orang itu yang ngejar aku, mimpinya teh asli. Itu mimpi tentang si orang itu mimpinya teh. Nah, aku langsung cerita sama mama, sama ibu aku cerita, mah, kemari abi kia, ceritain kayak tadi, langsung kata mama, wah benar, wah yang benar. Nah langsung kan mamaku punya guru gitu, tapi bukan guru spiritual, tapi guru pengajian. Guru pengajian. Nah langsung nyerita ke guru pengajian itu bahwa ya anaknya bahwa saya itu udah yang ngalamin kejadian itu. Nah langsung dikasih air doa kayaknya. Iya air doa. Langsung cerita juga mama itu udah seminggu. Nah kita geus saminggu napal nasuku kiri. Di kaki kanan, di kaki kiri nempel. Aku langsung dikasih air minum. Nah pas minum itu kayak ada hal aneh gitu. Pas habis minum kan suruh bismillah dulu ya, bismillahirrahmanirrahim, pakai kanan. Nah pas minum itu kayak ada, tau nggak kalau merinding kayak gimana rasanya, tapi ini merindingnya dari bawah ke atas, kayak ada sesuatu yang naik gitu lah. Kayaknya dia emang keluar gitu. Keras sih gimana kan? Dingin apa cuman? Enggak sih, cuma ada kayak ada yang getaran doang gitu. Ada yang doang. Ada yang ini kalau tuh kayak kalau dipegang kayak gini tuh, ada yang keluar gitu. Iya. Tapi emang udah minum air itu langsung nggak ada lagi. Langsung kayak mimpi aman-aman aja gitu, nggak ada yang aneh-aneh. Terus nggak ngerasa berat gitu kan. Sebelumnya emang ngerasa sakit badan gitu, nggak tahu kenapa. Emang orang yang kesurupan kadang-kadang iya kalau masih nempel pasti sakit gitu. Nah kan aku mikirnya positif thinking aja, mungkin sakit badan karena emang habis jatuh pasti sakit badan. Pusing juga, emang agak ada yang berdarah gitu ininya, bagian-bagian tubuhnya pegal-pegal, tapi emang ternyata mungkin itu yang nempel. Pengaruh juga itu ya. Terus ini ada pengalaman lagi nggak? Kan Kang Hanif bawa motor tuh dari Ciamis sini, kadang-kadang subuh udah kesini, nah paginya udah manggung lagi, terus balik lagi Ciamis lagi malam-malam. Itu pernah ada nggak misalkan di jalan ada atau apa? Kalau dengar suara-suara atau
dengar atau melihat sebuah sosok yang memang mistis gitu? Kalau di perjalanan itu saya alhamdulillah belum pernah melihat kayak gitu. Kalau perjalanan dari Ciamis ke Bandung, tapi kalau perjalanan pulang nongkrong ke rumah, nah itu sering. Sering banget. Iya. Jadi gini, ada tempat dekat rumah. Nah, namanya itu Tanjakan Utama. Masih desa saya, desa utama. Kan tadi lapang utama, ini Tanjakan Utama. Itu masih tempat angker juga. Nah itu teh tanjakan utama itu letaknya itu ini tanjakan, di atasnya itu ada perumahan. Nah konon katanya si tanjakan utama itu tempat pembuangan hantu-hantu jurik-jurik didinya gitu. nya di Perum, dari Perum dibuang-buang di situ. Iya, benar-benar. Nah satu waktu masih hangat ini, masih baru 2 kali kejadiannya. Dulu itu kejadiannya waktu kan rumah kakak saya nggak jauh ya dari rumahku, sekitar 300 meter lah. Tapi ngelewatin tanjakan utama. Nah suatu hari teh suaminya teteh lagi pergi ke Jatinangor tugas kantor. Iya. Nah aku nungguin di sana di rumah teteh sampai jam 12-an lah, 12 kurang. Malam, ya sampai si A datang lagi dari kantor. Nah pas sudah pulang saya pulang. Nah pas pulang saya naik motor, biasalah di motor gitu kan, nggak ngebut nggak gimana ya, kan kalau malam dingin jadi nggak ngebut, sambil lihat-lihat gini. Nah pas nyampe tanjakan utama, kan ada di situ di sebelah kanan itu ada pohon pohon bambu, tapi ke jalan gini, Kayak gitu ini. ke jalan gini. Nah pas dilihat-lihat kok ada yang terang apa gitu ya, ada yang terang. Pas dilihat, oh itu kayak lampu gitu kan. Tapi lama-lama teh jadi 2. Apanya yang 2 tuh? Itu si cahayanya jadi 2, kayak tau nggak kalau kucing di tempat gelap kan suka kelihatan itu cahayanya ya 2. Nah itu kayak gitu tapi gede. Nah pas lihat itu langsung gaspol motor. langsung ngebut. Tapi nggak sempet ngelihat ke atas. Enggak, itu keburu panik soalnya tengah malam. Nah, tanjakan utama itu tengah hutan. Di antara 2 hutan. Makanya agak serem juga. Iya. Langsung gaspol aja, langsung nyerita ke bapak gitu. Nah, bapak juga beberapa minggu ke belakang pernah juga kayak gitu sama, tapi nggak nyerita gitu. Diam aja. Emang mungkin itu penunggu di situ. Kayaknya gitu. Nah sekitar berapa hari yang lalu ya, kemarin malam Jumat. Nah saya update story WA. Saya itu update nya kayak gini: tanjakan utama terasa menyeramkan dengan 2 bola mata merah yang menyala dari sela-sela pohon bambu. Oh ya, aku lupa bahwa ini adalah malam Jumat Kliwon. Aku bikin status kayak gitu. Kenapa? Kejadian lagi kayak gitu. Bener ngeliat langsung itu. Lihat lagi, sama di situ lagi. Asli di situ lagi. Itu pulang nongkrong kemarin. Aku nggak tahu malam Jumat Kliwon, yang biasanya malam Jumat aja. Kayak gitu ceritanya sama sih. Jadi ketika lewat gitu, lihat ada cahaya lagi, udah curiga, langsung siap-siap gaspol. Pas dilihat lagi, bener 2 lagi, maju lagi. Matanya merah. Iya, matanya merah. Kan gini ya, kalau kata orang-orang teh mungkin itu musang, care cenah eta mah care. Tapi kan aku juga suka nyari care gitu, hewan suka nyari musang. Matanya itu bukan merah tapi biru, terus gak segede itu. Oh itu gede. Kayak mata manusia aja. Lebih gede lagi. Kesok apa aja? Nggak tahu, mata doang sih. Oh mata doang. Iya, nggak ada ke bawahnya. Tapi nggak tahu kalau disenterin kayak gimana. Kalau disenterin mungkin ada wujudnya gitu. Tapi emang terkenal angker sih di situ, asli. Di situ juga sering dipakai syuting kayak gitu. Kayak dulu. Kayak yang nyari hantu. Iya, yang youtuber sekarang itu yang live IG gitu kan. Nah, yang kayak gitu. Para pemburu hantu. Sering itu di situ. Daerah mana sih kan? Ciamis, Desa Utama, Kecamatan Cijengjing. Aduh, mantap, pokoknya luar biasa pengalamannya. Kalau ngedenger suara pernah belum? Kalau suara sih belum. Kalau suara sih lebih ke gimana ya? Jadi
oh itu mungkin suara apa, oh itu mungkin suara apa. Jadi kalau belum ngelihat langsung ya belum apa ya, nggak mikir ke situ gitu. Ya udah itu mah apalah gitu. Kayak misalnya dengar suara, kayak misalnya suara ketawa kayak kunti gitu kan. Ada juga kan burung yang ketawanya kayak gitu juga kalau malam-malam. Namanya itu ada, kalau di sana sebutannya long wiwiu itu burungnya. Wiwiu. Long wiwiu. Oh. Emang bunyinya kayak ketawa cewek. Asli. Ada di situ. Itu suka diam di atas genteng gitu. Kayaknya memang burungnya mistis juga. Ya? Kayaknya burung mistis. Soalnya hampir sejenis sama burung hantu sih. Ya paling mikirnya ke situ. Nggak langsung nyalahin. Oh, itu jurig. Tuh nggak gitu. Kalau suara-suara sih. Kalau lihat langsung baru percaya langsung. Luar biasa teman-teman. Siapa yang berani datang tuh ke sana? Oh. Asli mistis di sana mah. Bisa hubungin Kang Adip lah pokoknya. Luar biasa. Terus ada satu lagi pengalaman mistis nih. Sama itu Asep Sandi dalam Giri Jinal Kerja. Iya. Nah itu. Nah pas pertama kenal, nah kita itu kan saling cerita ya, cerita bertukar hobi. Nah hobi aku selain main bola tadi itu mancing. Ya, nah kebetulan Asep Sandi juga hobinya mancing belut. Nah dulu itu diajak mancing belut lah di belakang padepokan. Iya. Saya semangat kan. Kan dulu masih merantau sini ke Bandung, masih menetap di Bandung, jadi kan jarang gitulah mancing kayak gitu. Jadi ketika ada orang yang ngajak langsung semangat. Nah ini nggak terlalu panjang sih ceritanya, kayak gini aja. Kita mancing dari jam 3 sampai jam maghrib. Nah pas lihat lokasi saya kaget, kok mancing belut tapi di pemakaman. Waduh. Asli, jadi ada sungai kecil. Nah di pinggir-pinggirnya itu di jurang-jurangnya makam dong. Pohon-pohon gede, pohon-pohon mistis, tau pohon-pohon kayak Saringin. ya beringin ya. Pohon-pohon kayak gitu. Basiah ya mungkin. Nah terus pas pulang ngurak itu nyari belut, pulang mancing belut, kok tiba-tiba nggak enak badan. Nah tiba-tiba di sini 2 biru gede-gede, badan aku biru 2 gede-gede. Aku mikirnya oh mungkin kecapean ini ya, kecapean ada apa ya, pembuluh darah yang macet gitu ya. Tapi pas malamnya, pas tidur di kosan mimpi. Nah pas di tempat mancing yang tadi itu ada kayak istana gede gitu, ada gedung-gedung gede-gede tapi dari emas semua. Bangunannya dari emas di situ. Nah langsung mikir oh mungkin kayak itu kayak istana alam gaib gitu ya. Iya. Seperti itu. Kan biasanya kalau apa ya, hantu itu komunikasinya salah satunya lewat mimpi kan. Iya. Nah itu jadi kayaknya dia ngasih tahu bahwa di situ ada sebuah tempat yang memang mungkin sama dia diagungkan mungkin. Dan Kang Adip masuk ke situ gitu. Iya kayaknya. Iya. Soalnya pas mancing juga kayak apa ya, kayak itu hulang-hulang apa itu ya, hulang-hulang gitu tuh. Melamun gitu. Iya kayak banyak ngelamun, nggak fokus gitu. Dan ternyata emang gitu. Dan langsung sakit itu seminggu. Asli langsung sakit seminggu. Tapi Nyerita ke Asep itu langsung sekitar 1 bulan kemudian baru nyerita. iya. Dan langsung marahin aku. Lain tiba deh tahu nyerita nak gitu. Bukan dari dulu nyeritanya kayak gitu. Kenapa tuh? Bukan dari dulu. Ya kan kesininya nggak ada kesempatan gitu lah dulu. Kan habis sakit langsung sibuk kuliah. Itulah teman-teman, jadi pelajaran pokoknya. Pokoknya kalau memang masuk ke tempat-tempat seperti itu ya minimal baca doa dulu ya. Ya baca doa. Baca doa dulu. Ya minimal kencing juga lah. Nggak boleh sembarangan mungkin. Apa ya, kita harus sadar bahwa ada zat yang lebih kuat daripada kita. Betul sekali. Salah satunya ya kayak gitulah mungkin emang yang kayak gitu teh
emang lemah sebenarnya, tapi kadang lebih kuat juga kan kalau kitanya lagi lemah. Iya. Makanya berdoa dulu ya, tadi kata Asep, berdoa dulu. Itu guys, ini suatu kesimpulan ya dari Kang Hanif. Dan terima kasih, jangan lupa di like, komen, subscribe, dan juga share. Dan follow juga IG kami ya. Ini ada Kang Hanif, IG-nya Hanifan Iksan, N-nya 2, Hanifan N Iksan. Iya. Dan saya Asep Wadi. Pokoknya yang nonton terima kasih, dan pokoknya support terus channel kita lah, supaya kita mungkin kedepannya banyak lagi yang memang akan kita aplikasikan ke dalam sebuah konten gitu. Terima kasih, dan Kang Ani batur nuhun. Siap, ambil kaca abisnya. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Iya.